ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandura, balik lagi bersama Rapot, Mandura Podcast. Dengan saya Zulfan Fatih. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber. Boleh diperkenalkan dulu Kak namanya? Saya Chandra Eko Wibowo, berasal dari 11 MIPA 2 dan sekaligus saya anak IC. Anak IC. Sama saya dong Kak, saya juga IC Kak. Iya no. Oh iya Kak. Kak Chandra dari mana? Asal saya dari Pamutan. Dari Pamutan. Kalau Kak, Perkenalkan, nama saya Vita Eliana Rahayu dari kelas 11 MIPA 2. dari mana Kak? Dari Pancor. Pancur. Kok bisa sekolah di Mandua Rembang di sini? Gimana Kak ceritanya Kak? Kalau saya kan awalnya saya memiliki riwayat itu pondok pesantren. Nah, dari beberapa alumni saya jadi punya gambaran gimana sekolah dalamnya apa. Ya, betul. Jadi saya tertarik untuk sekolah dan dari penglihatan saya sekolah itu sudah maju gitu dalam beberapa hal, jadi memiliki beberapa ketertarikan sendiri gitu. Kalau Kakak gimana Kak? Ya, dari saran dari teman-teman, dari kakak kelas, kakak kelas. Kak siapa tadi namanya? Vita. Kak Vita. Ya. Kak, kan kemarin kan sempat ada Omi ya Kak? Ya. Kak Vita sama Kak Chandra ikut nggak? Kalau saya dan Vita ikut. Kalau Kak Chandra ikut mapel apa? Saya di sini ya? mengambil mapel fisika. Kemarin ikut Ominya ngambil fisika berarti? Iya. Hasilnya gimana Kak? Alhamdulillah saya berhasil mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Alhamdulillah teman-teman. Juara 2 teman-teman. Kalau Kak Vita? Juga ambil fisika. Ambil fisika juga sama. Hasilnya gimana Kak? Alhamdulillah dapat juara 3 tingkat kabupaten. Alhamdulillah lumayan Kak ya. Lolos. Hebat. Nah Kak, pertama-tama boleh nggak ceritain gimana awalnya kok bisa ikut Omi gitu Kak? Tertarik atau diajak sama guru gitu? Diajak sama guru sih. Diajak sama guru. Kalau saya juga diajak sama guru. Tapi kalau awalnya kan di mana itu memiliki program yang bernama IC. Oh iya. Nah, program di IC itu dikhususkan untuk mengikuti beberapa lomba. Nah, kok pas banget di sini itu ada lomba OMI. OMI itu lomba yang dulunya KSM. Aslinya juga nggak OMI sih, cuman karena yang kedatangan di sini OMI jadi ikutnya OMI. Kalau yang adanya OSN dulu ya pasti ikut OSN atau lomba-lomba yang lainnya. Tapi tetap kita itu bakal ditunjuk sebagai duta lomba di MAN. Gitu ya. Berarti itu awalnya bisa ikut Omi. Kalau Kak Vita gimana Kak? Bisa ikut Omi? Ya karena dari kelas 10 udah ikut bimbingan fisika, persiapan OSN, kemudian lanjut ikut OMI di kelas 11. Alhamdulillah juara ya. Ya. Proses belajarnya gimana Kak? Pasti udah nyiapin diri ekstra kan? Punya nggak itu kayak apa namanya strategi khusus belajar gitu? Atau usaha khususnya gitu ada nggak? Ya kalau usahanya sih 1 hari minimal 2 soal latihan untuk persiapan lomba-lomba. Konsisten lah ya latihannya. Kalau Kak Chandra gimana Kak? Kalau dari saya itu sekolah kan pasti udah menyediakan bimbingan maupun pelatihan tersendiri terhadap mapel tersebut. Yeah. Tapi agar hasil atau bimbingan dari guru-guru tersebut tidak mengecewakan atau kurang memuaskan, jadi saya belajar sendiri di asrama. Dan itu saya juga harus bagi waktu karena di asrama sendiri memiliki jadwal. Berarti harus pintar-pintar bagi waktu dong Kak? Iya, kita tidak bisa sembarangan karena akan bertabrakan dengan jadwal kita. Gitu ya Kak, pengalaman yang bagus.
Kak Vita punya nggak apa cerita seru atau bahkan lucu ketika ikut OMI gitu? Tahu persiapannya? Nggak ada yang seru sih. Oh, nggak ada yang seru. Flat aja. Kalau soal tantangan nih, pasti banyak banget kan? Ya, Menurut Kak Chandra dan Kak Vita, tantangan apa yang paling sulit yang kalian hadapi selama mengikuti OMI? saya dulu nih. Eh, Bisa dulu dari Kak Chandra. Oh, kalau dari saya itu tantangan tersulitnya tuh pasti konsisten. Konsisten itu susah banget. Ya konsisten dari belajar ataupun dari yang lainnya. Dan juga kita harus melawan rasa malas kita. Kenapa rasa malas? Ya kita itu masa-masanya juga sebagai anak kan pasti juga masih bermain dan lain-lain gitu. Pasti. Jadi teman-teman kita bermain game seperti Mobile Legends, Free Fire atau dan lain-lainnya. Kita jangan ikut dulu karena kita itu masih belajar untuk mengikuti beberapa lomba. Tapi kalau soal bermain, saya juga masih bermain karena ya masih anak-anak gitu, butuh yang namanya hiburan agar tidak stres gitu. Iya. Kalau Kak Vita, Ya, apa tantangan tersulitnya selama mengikuti OMI? konsisten belajar sih. Asistennya. Ya karena kalau nggak konsisten nanti 1 hari 2 hari belajar terusnya nggak belajar juga lupa. Iya sih, betul betul. Oke, kalau ngomongin soal motivasi Kak, Kakak pernah nggak ngerasa hampir menyerah gitu, mau menyerah? Iya. Tapi di titik menyerah itu, Kakak apa yang Kakak lakuin? Kalau saya ya Kalau Kak Chandra gimana Kak? posisi ingin menyerah, pasti saya berpikir tentang diri saya sendiri. Maksudnya kalau aku menyerah, lalu siapa yang bakal melanjutkan? Betul Kak. Kalau aku menyerah, gimana nanti keluargaku, ibuku yang sudah membiayai diriku dan Iya, lain sebagainya Masya gitu. Allah. Jadi masih membuat diriku aktif untuk belajar. Kalau Kak Vita, Karena kalau mau nolak ikut bimbingan kan nggak tahu ya kita rezekinya di mana. Siapa tahu bisa menang OSN di di mapel fisika. Jadi tetap lanjut ikut bimbingan. tapi pernah ngerasa pengen menyerah gitu, Pernah. capek. Terus apa yang dilakuin tadi? Ya memotivasi diri supaya tetap semangat dan terus berdoa. Ada nggak motivasi dari orang-orang terdekat gitu? Kalau motivasi Chandra, dari coba, Kak orang Chandra. terdekat, ya ada sih beberapa memotivasi diri untuk jangan menyerah gitu. Udah sejauh ini masa langsung mundur gitu. Jangan dulu. Siapa tahu hari ini rezekimu untuk mendapatkan juara. Masya Allah. Ada nggak kata-kata dari orang tua, motivasi dari orang tua? Kalau saya dari orang tua sih bapak saya pernah memotivasi saya, Gimana tuh Kak? kamu jangan kalah sama rasa malasmu. Pikiranmu jangan kalah sama rasa malasmu. Maksudnya gimana? Semalas-malasnya dirimu, kamu harus memperbaiki pikiranmu. Karena apa? Dari awal itu pasti dari pikiran dulu sebelum ke niat atau perbuatan. Sebelum niat saya itu pasti mikir dulu mau ngapain gitu. Nah setelah dapat mau ngapain pasti niat terkumpul. Jadi pikiran harus tetap terjaga dan diperbaiki agar kita tidak malas. Tuh, malas emang jadi masalah utama kita ya, tapi tidak juga menghalangi jalan kita. Iya. Kak Vita, terakhir nih, mungkin banyak orang-orang yang ingin mengikuti OMI, Iya. ya kan? Kasih pesan dong buat mereka yang mau ikut OMI, gimana caranya biar sukses gitu Kak? Belajar terus, tetap semangat walaupun belum diajak. Mungkin tahun depan bisa ikut berpartisipasi dalam lomba OMI. Tetap semangat ya. Iya. Oh iya, Mas Chandra,
kan kata Mas Ananda kan tadi jangan malas ya Kak. Iya. Sama apa tadi sebenarnya? Kata orang tuanya tadi gimana? Kata ayah? Kata bapak? Jangan kalah sama rasa. Oke. Semoga banyak anak muda yang termotivasi oleh Kak Chandra dan Kak Vita. Amin. 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 Oke, cukup sekian. Sebelum ditutup itu dulu Kak, jargon Kak. Jargon Mandua Rembang. Dipimpin Kak. Mandua Rembang Maju bermoto mendunia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.